Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Judul renungan hari ini, arti mengikuti Kristus. Ada banyak alasan orang datang ke gereja pada hari Minggu. Ada banyak alasan mengapa orang memasang kalung salib di leher mereka. Ada banyak alasan juga mengapa orang melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan mereka. Namun, tidak semua alasan itu sesuai dengan panggilan Kristus. Saat Yesus bersiap untuk menghindar dari kerumunan orang banyak yang ingin disembuhkan atau hanya menyaksikan mujizat, Matius mencatat dua pria berbeda yang mendekati Yesus. Salah satunya, seorang ahli Taurat yang mengaku ingin mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Kita mungkin bertanya-tanya apa yang memotivasi pernyataan ahli Taurat itu. Karena begitu dia menyadari bahwa mengikuti Yesus bukanlah untuk hal ketenaran. Kita tidak pernah lagi mendengar tentang ahli Taurat ini. Yesus tidak pernah melarangnya untuk mengikutinya. Dia hanya menjawab permintaannya dengan mengatakan, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kemana perginya semangatnya ketika ia tahu bahwa mengikuti Yesus adalah komitmen untuk hidup dengan hanya mengandalkan Tuhan untuk semua kebutuhan dasar hidupnya? Mereka yang mengikuti Yesus untuk ketenaran dan kekayaan tidak benar-benar mengikuti Yesus. Hal mengikut Tuhan bukan seperti demikian. Apa yang baru saja kita baca, Yesus sering berusaha menghindari kerumunan besar orang yang datang kepadanya. Yesus tidak mencari ketenaran atau kekayaan, melainkan berusaha menghindari hal-hal itu agar pesannya tidak rusak. Tak satu pun dari kehidupan para murid dihabiskan dalam kenyamanan atau kemudahan. Masing-masing dari mereka dipanggil untuk menyerahkan segalanya. Mereka dianiaya dan dibenci. Mereka dipandang sebagai pemimpin, tetapi mereka tidak pernah puas dengan jumlah jemaat yang ada. Mereka memberikan segalanya untuk mengabarkan Injil. Ahli Taurat yang mengaku bersedia mengikuti Kristus kemanapun dia pergi, tidak ingin mengikutinya dalam kerendahan hati dan pelayanan. Apakah kita juga demikian? Setelah ahli Taurat yang mencari kemuliaan pergi, Yesus dihentikan oleh pria lain yang belum siap untuk berkomitmen. Kita sering keliru menganggap ayah dari laki-laki itu baru saja meninggal dan laki-laki itu meminta Yesus beberapa hari untuk menyelesaikan pemakaman. Menurut John MacArthur, ungkapan "aku harus menguburkan ayahku" adalah kiasan umum yang berarti, biarkan aku menunggu sampai aku menerima warisanku. Waktu untuk mengikuti Yesus adalah sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, bukan ketika kita telah menjadi tua. Kita tidak perlu berada di kondisi tertentu dalam hidup kita, barulah kita mengikut Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan sekarang. Menunggu merupakan kesalahan terbesar yang pernah Anda buat. Beberapa orang mungkin membaca bagian dari kitab suci, seperti bacaan kita hari ini, dan percaya bahwa Yesus melarang orang untuk mengikutinya. Dan sampai batas tertentu, dia memang melakukannya. Yesus tidak peduli akan banyaknya pengikutnya demi menambah jumlah orang Kristen. Mengikuti Kristus berarti lebih dari sekedar datang pada hari Minggu. Mengikut Kristus membutuhkan lebih dari sekedar mengalungkan salib di leher Anda. Mengikut Kristus membutuhkan pengabdian sempurna dan kerendahan hati pada pesan Injil. Hal ini mungkin mengharuskan Anda untuk berada di tempat-tempat yang tidak pernah Anda impikan. Atau mungkin Anda diminta untuk melakukan hal-hal yang jauh melampaui zona nyaman Anda. Hal itu mungkin saja akan terjadi. Harga mengikut Yesus adalah diri kita sendiri. Tuhan akan mengatur ulang prioritas kita, merestrukturisasi hubungan kita, dan menghilangkan rintangan yang menghalangi kita untuk pengabdian penuh kepada Tuhan. Itulah harga mengikut Kristus, hadiahnya yang tidak dapat diukur dengan skala duniawi apapun. Untuk semua hal yang telah kita lepaskan, Tuhan mencurahkan berkat yang besar dan lebih besar lagi. Harga mengikut Tuhan sangat tinggi, tetapi hasilnya jauh lebih indah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.